Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita bahas tentang soal virus Monera protista fungi. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Soal nomor 1. Pernyataan berikut ini yang benar mengenai fungi, kecuali di sini kita harus mengetahui tentang fungi dulu. Fungi itu melakukan reproduksi secara aseksual dan juga secara seksual. Pada reproduksi aseksual, terjadi dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler, serta pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium dan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada fungi multiseluler. Pada reproduksi secara seksual dilakukan oleh spora seksual. Spora seksual dihasilkan secara singami. Singami itu sendiri terdiri dari dua tahap. Tahap plasmogami adalah peleburan sitoplasma membentuk zigosporangium dikaryotik atau heterokaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium memiliki lapisan dinding sel yang tebal dan kasar untuk bertahan pada kondisi buruk atau kering. Setelah pada tahap plasmogami, ada tahap karyogami, yaitu peleburan inti, sehingga zigosporangium memiliki inti yang diploid atau 2N. Setelah memasuki tahap karyogami, terjadilah proses meiosis, sehingga kromosom menjadi haploid kembali. Karena pada soal ini yang ditanyakan adalah si kecualinya, berarti yang salah, yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk mencegah terjadinya pembusukan, pedagang ikan sering menyimpan ikan di dalam wadah yang dipenuhi balok es. Penggunaan es tersebut bertujuan untuk A. Meningkatkan daya tahan ikan terhadap bakteri, B. Mematikan bakteri dan spora, C. Menghilangkan racun yang dihasilkan bakteri, D. Mengurangi aktivitas bakteri, E. Meningkatkan suhu ikan. Saat ini, para nelayan dan pengusaha ikan banyak menggunakan es batu sebagai pengawet alami untuk ikan segar. Untuk apakah proses tersebut? Ternyata proses tersebut itu disebut sebagai prinsip pendinginan ikan. Prinsip pendinginan ini mendinginkan ikan secepat mungkin ke suhu serendah mungkin, tetapi tidak sampai beku. Bakteri akan mampu berkembang biak di suhu normal, sehingga dalam kondisi dingin bakteri itu akan terbekukan, tetapi tidak hilang, hanya saja bakterinya tidak aktif. Begitu pula dengan enzim yang akan bekerja optimal di suhu tertentu, namun akan menurun di suhu dingin, sehingga aktivitas pembusukan ikan oleh bakteri akan berkurang. Jadi intinya, balok es itu bertujuan untuk menjaga suhu si ikan. Karena kalau suhu ikannya itu rendah, maka bakterinya pun tidak bisa berkembang biak alias tidak aktif. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu mengurangi aktivitas bakteri. Soal nomor 3. Salah satu ciri khas yang membedakan ganggang dengan jamur adalah di sini ada jamur dan juga ganggang. Ciri khas pada jamur meliputi apa saja? Yang pertama ada heterotrof. Heterotrof berarti memperoleh bahan organik dari sumber lingkungan eksternal. Berarti jamur ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Karena ciri khas yang kedua yaitu jamur tidak berklorofil. Suatu tumbuhan dikatakan bisa membuat makanannya sendiri itu karena ada klorofilnya, dan jamur tidak ada klorofilnya, jadi jamur bersifat heterotrof. Kemudian ganggang. Ganggang ini termasuk tumbuhan hijau, yang artinya dia berklorofil. Karena dia berklorofil, berarti dia bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Pada opsi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu jamur tidak berklorofil. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.